Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Renaldi Muhammad Fauji. Di sini saya akan menjelaskan soal dan jawaban UTS pemrograman 4. Pertama-tama kita bacakan saja soal nomor 1. Nah, untuk nomor 1, jelaskan bagaimana cara memahami kode igniter dengan cepat menurut Anda. Yang pertama itu, menurut saya, baca dokumentasi resmi. Pelajari dokumentasi resmi kode igniter untuk pemahaman yang mendalam. Yang kedua, pelajari struktur aplikasinya. Pahami struktur dasar aplikasi kode igniter. Nah, yang ketiga itu praktek langsung. Jadi kita harus praktek langsung. Buat proyek sederhana, praktikan konsep-konsep dasarnya. Nah, yang keempat, pahami pola desain, yaitu MVC atau model view controller. Yang kelima, routing. Pahami cara routing URL ke controller yang sesuai. Nah, yang keenam, gunakan libraries dan helper. Manfaatkan library dan helper yang tersedia. Yang ketujuh, fitur terbaru. Kenali fitur-fitur terbaru dalam versi sumber belajar lainnya. Kesembilan itu komunitas. Bergabunglah dengan komunitas pengguna kode igniter untuk berbagi pengetahuannya. Yang ke-10, praktek terus-menerus. Jadi harus latihan terus-menerus agar memperdalam pemahaman kode igniternya. Nah, yang kedua, soal kedua itu saya bacakan, hal apa saja yang harus disiapkan ketika ingin membuat proyek di kode igniter. Yang ke-1 itu install kode igniternya, unduh dan instalasi kode igniter. Nah, yang kedua itu lingkungan pengembangan, konfigurasikan server web, basis data, dan PHP-nya. Yang ketiga itu menggunakan text editor atau IDE, pilih editor atau IDE yang nyaman. Yang keempat itu struktur proyek, rencanakan struktur direktori dengan baik. Yang kelima itu siapkan skema basis data, jadi kita harus membuat basis data dan koneksinya, database. Nah, yang keenam konfigurasi, sesuaikan file konfigurasi kode igniter. Nah, yang ketujuh itu library dan helper. Tentukan dan integrasikan library yang diperlukan. Yang kedelapan itu pertimbangkan langkah-langkah keamanannya. Yang kesembilan pengujian, rencanakan strategi pengujian. Nah, yang ke-10 itu dokumentasi, buat dokumentasi proyek Anda. Nah, untuk nomor 3, 4, dan 5 saya akan tampilkan soalnya seperti berikut. Soalnya seperti itu. Nah, langsung saja kita jawab soal nomor 3, 4, dan 5. Pertama-tama, kita ke database-nya terlebih dahulu. Nah, di database-nya itu saya sudah membuat, yaitu bernama universitas_UMB. Nah, di database universitas_UMB itu saya menambahkan dosen, petugas kampus. Nah, untuk di dosen itu terdapat ID dosen, INIDN atau nomor induk dosen, nama dosen, mata kuliah, email, status dosen. Nah, ini untuk di tabel dosennya. Lalu untuk di petugas kampus, di tabel petugas kampusnya itu ada ID petugas, nama, jabatan, email, alamat, dan tugas. Nah, untuk di tabel petugas itu kurang lebih seperti ini. Nah, jadi ini adalah database yang sudah saya buat. Kurang lebih seperti ini di dosennya, dan di petugas kampusnya seperti ini kurang lebih. Nah, seperti ini. Nah, terus langkah selanjutnya kita ke Visual Studio Code, ke codingannya. Nah, untuk nomor 4. Nah, untuk nomor 4 itu pertama-tama kita ke config, kita ke roots. Nah, kita ke roots. Nah, untuk di roots ini saya sudah membuat codingannya. Nah, ini untuk roots dosen. Nah, ini codingannya seperti ini. Nah, lalu ini codingan petugas. Nah, kurang lebih seperti ini codingannya. Nah, jika sudah membuat root seperti ini, kita ke controller. Di controller itu ada dosen, home, petugas. Nah, di dosen kurang lebih codingannya seperti ini sudah saya buat.
Nah, ini codingannya seperti ini, codingannya sudah saya buat. Nah, lalu di home, kalau di home itu codingannya sedikit, saya buatnya seperti ini. Lalu petugas, nah di petugas saya juga sudah membuatnya kurang lebih seperti ini. Saya perlihatkan codingannya seperti ini. Nah, jika sudah membuat controller, di sini kita pergi ke models. Nah, di models kita membuat dosen model, petugas model. Nah, untuk dosen model codingannya seperti ini saja. Nah, ini untuk codingan terhubung ke tabel dosen. Nah, ini juga untuk codingan primary key-nya, yaitu ID dosen primary key-nya yang ada di tabel dosen. Dan ini adalah isi dari tabel dosen. Nah, ini codingannya. Kurang lebih seperti ini. Sekarang kita ke petugas model. Nah, ini adalah codingan dosennya. Lalu kita ke petugas model. Nah, di petugas model juga seperti ini codingannya, kurang lebih sudah saya buat codingannya, saya perlihatkan. Nah, ini codingannya. Nah, jika sudah membuat model, kita pergi ke views. Nah, di views kita buat dosen, home, petugas, dan tampilan. Nah, sudah saya buat. Di dosen itu saya membuat create, edit, index. Untuk codingan create, saya sudah membuatnya kurang lebih seperti ini. Saya perlihatkan. Nah, ini codingannya seperti ini. Dan di edit, nah ini untuk codingan editnya seperti ini nih. Nah, ini codingan editnya seperti ini. Nah, ini codingan editnya seperti ini sudah saya buat, saya perlihatkan. Nah, lalu indeks, untuk codingan indeksnya seperti ini, saya perlihatkan lagi. Nah, ini codingan indeksnya. Nah, jika sudah membuat views dosen, kita ke home. Nah, ini codingan view home-nya. Nah, indeks kita tambahkan indeks. Nah, ini untuk codingan indeksnya. Seperti ini indeks home. Nah, ini seperti ini codingannya ya. Sudah saya buat juga. Lalu kita ke petugas views. Nah, di petugas views kita sama seperti dosen, create, edit, index. Nah, untuk codingan create-nya juga sama seperti ini codingannya. Nah, ini codingannya seperti ini. Nah, lalu diedit. Diedit juga sama tadi seperti codingan di edit dosen. Sudah saya perlihatkan. Nah, ini codingannya. Nah, ini codingannya seperti ini. Nah, saya scroll ke atas. Nah, ini codingannya seperti ini. Lalu di indeks juga sama, kurang lebih seperti tadi di indeks dosen, sama codingannya saya buat. Nah, hanya merubah saja nama database-nya saja nih. Yang ada di dalam database-nya dirubah, disesuaikan dengan database yang sudah saya buat tadi. Nah, jika sudah, terakhir kita ke tampilan. Untuk tampilan dashboard-nya. Nah, tampilan dashboard-nya seperti ini. Nah, ini tampilan dashboard-nya seperti ini. Nah, jika sudah membuat tampilan, lalu kita ke tampilannya yang sudah saya buat. Kita lihat tampilannya. Untuk tampilannya, nah sebentar saya perlihatkan untuk tampilan home-nya terlebih dahulu. Nah, untuk tampilan home-nya saya buat seperti ini. Sistem Informasi Universitas Muhammadiyah Banten. Di sini saya membuatnya seperti ini. Kita klik saja data dosen. Nah, ini adalah tampilan dashboard untuk dosennya. Kita klik. Nah, ini untuk data dosennya seperti ini. Di sini saya sudah buat. Kita hapus saja yang ini. Kita coba hapus. Apakah berhasil? Nah, ini sudah berhasil. Nah, di sini saya sudah menambahkan nama mata kuliah, email. Nah, sudah saya tambahkan juga. Nah, di sini sudah bisa tambah dosen juga. Nah, di sini saya tambah dosen, yaitu kita tambahkan Rudi. Maaf,
NIDN kita tambahkan 33 2. Nah, kita tambahkan saja. Nah, namanya kita tambahkan Rudi, mata kuliahnya dia itu kalkulus, dosen kalkulus. Emailnya kita juga tambahkan. Nah, kita tambahkan, kita pilih itu dosen tetap. Nah, untuk di status dosen itu ada dosen tetap, ada asisten dosen. Nah, kita simpan. Nah, berhasil. Nah, sudah masuk, sudah tersimpan. Nah, dan di sini saya juga hapus lagi. Apakah berhasil? Nah, berhasil dihapus. Sudah bisa edit delete-nya, sudah bisa. Nah, sudah bisa. Kita ke petugas kampus. Nah, di sini juga sudah saya buat. Kita tambahkan tambah petugas. Di sini saya tambahkan Bayu, jabatan yaitu staf. Kita tambahkan staf keuangan. Kita masukkan, kita tambahkan saja alamatnya di Mustika, tugasnya yaitu mengatur keuangan. Kita simpan. Berhasil. Nah, berhasil, sudah tersimpan. Bayu, jabatan staf keuangan, email bayu321@gmail.com, alamat Mustika, tugas mengatur keuangan. Kita delete, apakah bisa? Kita delete saja. Nah, sudah bisa. Edit delete-nya berfungsi dengan baik. Nah, di dosen juga sudah bisa, tadi kita sudah coba. Nah, ini saya menggunakan template-nya juga sudah bisa. Nah, ini untuk tampilan template-nya seperti ini. Nah, tampilan template-nya seperti ini. Nah, ini untuk di petugas kampus template-nya seperti ini, dan di dosen juga seperti ini. Nah, cukup sekian, terima kasih. Begitu penjelasan UTS pemrograman 4. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.